Roh Kudus jamah setiap hati kami. We know you are here, Lord. Kami tahu Engkau ada di tempat ini, Tuhan. Biar kasih-Mu menggetarkan hati kami. Sore hari ini, biar firman-Mu meneguhkan kami, Tuhan. Menguatkan hati yang lemah. Membasahi kembali hati yang kering, Tuhan. Hati yang rindu akan jamahan Tuhan. Sore hari ini Tuhan, Kau jamah dengan luar biasa. Tuhan, kami gak butuh yang lain, kami hanya butuh hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu nyata kami rasakan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu pada malam hari ini hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Wow. Mari berikan apresiasi buat semua yang sudah melayani malam hari ini. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berapa banyak yang merasakan hadirat Tuhan di tempat ini, lambaikan tangan saudara. Saya percaya ketika kita terus Bapak Gembala kita katakan, let's talk about His love. Mari bicarakan kasih Tuhan. Saya percaya minggu demi minggu, hari demi hari, kita akan semakin mengenal Yesus. Kita akan semakin merasakan kasih Bapa dalam hidup kita. Saudara, hari ini firman Tuhan berjudul Elevate Our Love to God. Sama-sama katakan elevate our love to God. Kalau kita bicara tentang kasih Tuhan kepada kita, itu biasa saudara. Kita tahu Tuhan itu baik. Kita tahu Tuhan gak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita tahu di setiap musim hidup kita Tuhan juga selalu ada. Kita tahu betul Tuhan itu betul-betul baik dan setia. Katakan amin saudara. Tapi permasalahannya adalah kira-kira seperti ini. Bahwa, terima kasih. Bahwa yang kita akan bicarakan malam hari ini adalah bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Elevate our love to God artinya kita memperbaharui, mendalami kembali kasih kita kepada Tuhan. Bukan hanya kasihnya Tuhan yang kita tahu bahwa His love is amazing. Kasihnya begitu dahsyat dan luar biasa. Tapi hari ini saudara, ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan malam hari ini. Mengembalikan hati yang kering. Mengembalikan kerinduan kepada Tuhan yang sudah lama tidak bertemu dengan Tuhan secara personal. Biar malam hari ini kita bisa melihat dan merasakan Tuhan bersama-sama. Berapa banyak yang siap mendengar firman Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Elevate our love to God. Mendalami, meninggikan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Hari ini pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari bahwa kita masih mengasihi Tuhan seperti dulu ketika kita baru pertama kali berjumpa sama Tuhan? Apakah kita masih merasakan perasaan yang sama ketika kita menyembah Tuhan beberapa tahun yang lalu? Atau hari ini kita sudah biasa aja? Sembah Tuhan ya biasa aja, berdoa ya biasa aja. Minggu yang lalu saya sangat diberkati oleh Pastor Himawan. Dan saya ambil satu kata dari khotbah beliau, next, yaitu disrupsi. Sama-sama katakan disrupsi. Apa itu disrupsi? Sebuah gangguan atau perubahan besar yang tiba-tiba dalam perjalanan hidup seseorang yang menghentikan, mengguncang atau mengalihkan arah hidup yang sebelumnya stabil atau terencana. Yang kita sudah planningkan jauh-jauh hari, yang kita sudah rencanakan jauh-jauh hari, tiba-tiba berubah. Tiba-tiba gak jadi, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada hal yang gak enak terjadi dalam hidup kita. Itulah yang namanya disrupsi. Ini gak bisa dihentikan saudara.
Karena ini bisa terjadi mendadak kapanpun dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita sudah set semua dengan baik, tapi tiba-tiba semuanya buyar. Semuanya gak sesuai dengan ekspektasi kita, gak sesuai dengan rencana kita. Dan seringkali hal ini terjadi dalam kehidupan kita, disrupsi ini. Dan kalau kita lihat kondisi dunia yang sedang terjadi, bahkan kondisi perang antara Israel dan Iran, membuat semua orang yang lagi baik-baik saja tiba-tiba mengalami sesuatu yang tidak enak. Kondisi perekonomian ke depan kita tidak tahu seperti apa. Kemarin kita juga ngobrol dengan Bapak Gembala bahwa kita tahu kalau kita ikuti berita, Presiden Amerika Serikat Donald Trump lagi kumpulin pemimpin-pemimpin negara Arab yang terkumpul dalam Abraham Accords, perjanjian Abraham, di mana orang-orang Arab keturunan Abraham akan dikumpulkan dan tujuannya cuma satu, damai. Dan kita tahu bahwa perjanjian damai itu sementara, sebelum dunia ini berakhir, akan ada perang besar Armageddon yang terakhir. Dan ini semua yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara kebayang bagaimana yang di Timur Tengah, malam-malam bukan lihat bintang, rudal bertebaran, gak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Semua lagi berjalan enak, tiba-tiba besok udah gak ada rumah. Disrupsi bisa terjadi kapan aja dalam kehidupan kita. Dan ketika disrupsi ini terjadi, ada banyak hal yang diuji, saudara. Salah satunya adalah kasih kita kepada Tuhan. Banyak hal yang akan diuji, tapi salah satunya adalah kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita masih sanggup untuk mengasihi Dia ketika gangguan yang besar, goncangan yang besar terjadi dalam hidup kita hari-hari ini? Apakah kasih kita masih tulus dan murni di hadapan Tuhan? Ketika disrupsi ini terjadi, apakah kita masih sanggup berkata, Tuhan, Engkau tetap baik walaupun tiba-tiba uangku hilang, Tuhan. Tuhan, Engkau tetap baik walaupun suamiku pergi entah kemana, istriku pergi entah kemana, anak-anakku belum bertobat. Apakah kita tetap bisa berkata bahwa Yesus, Engkau tetap baik? Walaupun belum melihat mujizat, apakah kita tetap masih bisa berkata, Tuhan, aku tetap percaya mujizat akan terjadi dalam hidupku? Apa kita masih sanggup menyadari kita masih punya kedalaman kasih yang seperti itu kepada Tuhan hari-hari ini? Saudara, saya mulai dari Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang terutama. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi kasih kita kepada Tuhan hari-hari ini. Banyak orang yang awalnya mengasihi Tuhan dengan semangat, tetapi seiring berjalannya waktu kasih itu bisa menurun, bahkan cenderung hilang. Atau suam-suamku kadang mengasihi, kadang enggak. Dalam perjalanan kekristenan seseorang, semua kita bisa mulai di garis start yang sama, Bapak Ibu. Tapi enggak semua orang bisa mengakhiri pertandingan dengan luar biasa. Dan kita tahu bahwa yang Tuhan lihat bukan bagaimana kita mengawali. Semua orang bisa mengawali dengan baik. Tapi apakah kita masih bisa mengakhiri pertandingan kehidupan kita dengan baik nanti? Ketika kita sudah terbujur kaku di peti mati itu. Orang-orang yang datang ke kubur kita. Apakah mereka akan bilang, karena imannya aku percaya Yesus. Karena iman dia saya bisa kenal Yesus. Karena apa yang dia lakukan atas hidup saya, hari ini saya percaya Yesus. Atau hal sebaliknya. Kita gak sanggup mengakhiri pertandingan dengan baik. Tapi saya percaya hari ini di ibadah 4, Anda yang datang di tempat ini ataupun di online, kita semua adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Hari ini mari kita belajar untuk elevate our love. Mendalami itu. Memperbarui kasih kita kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu yang pertama yang Tuhan kasih. Itu hukum yang terutama dan yang paling utama yang Tuhan kasih. Pada waktu itu ditanya oleh ahli-ahli Taurat Farisi, pada waktu itu mereka menguji Yesus. Yang mana yang terutama? Dan Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, dan akal budi.
itu yang terutama. Itu hukum yang terutama. Saudara, kalau kita mengerti bahwa kasih itu adalah seperti sebuah minyak yang terus kita refill supaya api di dalam hati kita terus berkobar. Supaya kita tetap semangat. Tanpa kasih gak ada minyak itu. Tapi biarlah setiap kali ketika kita bicara, kita mengasihi Yesus, kita sedang menaruh minyak yang baru supaya api itu terus berkobar. Katakan amin, saudara. Perintah Tuhan, mengasihi Tuhan yang pertama dengan segenap hati. Ini bukan pilihan. Dan apa yang Tuhan perintahkan tidak pernah main-main, tidak pernah tanpa maksud. Dan pertanyaannya, kenapa hati yang jadi prioritas utama Tuhan? Ada statement yang berkata seperti ini, saudara, next. Jiwa Anda dapat diselamatkan, namun hati kita masih tetap harus dibenahi. Ketika kita percaya sama Tuhan, jiwa kita diselamatkan. Tapi day by day hati kita harus terus dibenahi. Bahkan gembala pembina kita berkata, mengajar kepada kita bahwa setiap hari bertobat minta ampun sama Tuhan. Karena kita gak tahu kapan kita berbuat dosa. Hati, sama-sama katakan hati. Amsal 4 ayat 23 berkata seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sama-sama kita katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari ayat ini Bapak Ibu, kita belajar bahwa urusan jaga hati, urusan kita sendiri. Bukan urusan orang lain. Saya gak bisa bilang ini, urusan jaga hati istri saya, urusan saya. Cie, kesannya romantis banget. Kamu jaga hati saya ya sayang. Salah, saudara. Urusan jaga hati, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Firman Tuhan gak bilang, jagalah hati pasanganmu, jagalah hati sahabatmu, jagalah hati temanmu, jagalah hati sahabatmu. Tidak, urusan menjaga hati, urusan kita sama Tuhan. Urusan pribadi kita sama Tuhan. Jagalah hatimu. Katakan kiri kanannya, jaga hatimu. Karena next, menjaga hati itu bagian dari keputusan kita sendiri. Kita yang bilang, kita yang mau jaga hati. Kita yang putuskan hari ini kita mau bersyukur atau kita mau mengeluh. Kita yang putuskan hari ini kita mau senyum kalau ketemu orang atau kita mau asem mukanya kalau ketemu orang. Kita yang putuskan. Dan menjaga hati itu urusan kita sendiri. Keputusan kita. Saudara, kenapa Tuhan pentingkan hati? Karena ternyata kata hati itu sendiri di dalam Alkitab dicatat lebih dari 800 kali di Alkitab, saudara. Lebih dari 800 kali berarti Tuhan mementingkan yang satu ini. Hati ini. Tuhan memandang hati itu sangat penting. Tapi banyak orang yang berkata seperti ini. Aku mah mau ikutin kata hatiku aja. Saudara, ternyata statement seperti itu gak sepenuhnya benar. Bahkan bisa dibilang salah. Kita gak bisa mengikuti kata hati kita. Why? Kita lihat sama-sama di Yeremia. Next. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Ternyata dari awal hati manusia pada dasarnya licik. Saya bisa bilang kalau ketemu orang kira-kira gini. Kita bisa gini kan Bapak Ibu. Shalom Pak, shalom Bu. Dalam hati kita kan, ih jelek kali orang ini. Ih, kuning kali giginya, gak tahan aku tengok dia. Siapa yang tahu hati kita? Coba Anda senyum kiri kanan, terus tanya, tahu gak isi hatiku apa? Gak tahu, saudara. Kita ketemu siapapun, gak ada orang yang tahu isi hati kita. Tapi hari ini belajar dari firman Tuhan, betapa liciknya hati manusia. Kita gak bisa bilang hari ini, saya mau mengikuti kata hati saya. Gak bisa, cannot. Karena ternyata hati kita kalau gak dipenuhi kasihnya Tuhan, hati manusia pada awalnya licik. Pada dasarnya licik. Gak ada yang tahu.
Makanya kita hari ini gak bisa bilang kita ikutin kata hati kita. Tapi mari kita belajar lebih dalam lagi saudara. Tuhan ingin kita mengasihi dia dengan kasih yang total, bukan separuh-separuh. Tuhan ingin kita mengasihi dia secara murni dan tulus. Diberkati belum diberkati, aku tetap berkata, Tuhan kau dahsyat, kau luar biasa. Itu tulus. Dan terbukti lewat hidup. Ketika kita berkata, I love you Lord, aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan gak cuma mau lip service, tapi dia mau kita membuktikan lewat keberadaan kita dan kehidupan kita. So pertanyaannya buat kita Bapak Ibu malam hari ini, elevate. Bagaimana kita mengelevate kasih kita kepada Tuhan. Arti dari elevate sendiri menaikkan, memperdalam, meninggikan level kasih kita kepada Tuhan. Yang harusnya setiap hari terus menerus bertumbuh. Sama-sama katakan terus menerus bertumbuh. Setiap hari terus menerus diperbaharui oleh kasih-Nya Tuhan. Dan ada 3 komponen yang kita harus lihat dari Matius 22 ayat yang ke-37. Yang sangat penting saudara untuk kita lihat bersama. Malam hari ini biar izinkan saya pakai papan supaya kita lebih mengerti. Seorang manusia dari kitab Matius itu Tuhan mengajarkan kita untuk kita fokus kepada 3 hal. Hati, jiwa, dan akal budi. Saudara, masing-masing dari 3 komponen ini punya peranan yang penting dalam kehidupan saudara. Hati itu apa sih? Hati itu pusat kesadaran, emosi, keputusan, kesadaran, keputusan, motivasi kita, bahkan kehendak kita. Inilah hati. Sehingga kita tahu bahwa ternyata lewat hati yang gak benar, kadang kita bisa punya emosi yang tidak baik. Kadang kita mengambil keputusan yang salah, kadang kita punya kehendak yang tidak baik, dan motivasi yang salah. Karena semuanya berasal dari hati, tambahin di sini emosi. Berikutnya jiwa. Saudara, jiwa sendiri, dan Tuhan gak bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu aja, enggak. Tapi setelah hati, Tuhan bilang jiwa. Sama-sama katakan jiwa. Jiwa artinya apa di dalamnya? Ada identitas kita. Identitas kita. Karakter kita. Itu di dalam jiwa kita. Lalu apa lagi yang di dalam jiwa? Kepribadian saudara. Semuanya ada di dalam sini. Dan yang terakhir, ada akal budi. Akal budi, Tuhan ngomong semua aspek ini, 3 hal ini saudara, di dalam kehidupan kita. Akal budi berbicara tentang kemampuan berpikir kita. Nalar kita. Dan kemampuan rasional kita. Atau logika. Itulah akal budi saudara. Sehingga kita mengerti kalau 3 hal ini kita udah punya, tapi gak ada Tuhan, maka hati kita bisa salah, jiwa kita salah, akal budi kita juga salah. Karena itu kita harus mengerti, sebagai seorang manusia, kita punya 3 hal ini. Tapi kita juga harus belajar malam hari ini bahwa 3-tiganya ini butuh yang namanya kasih Allah. Baru kita bisa punya 3 komponen yang kuat ini dalam hidup kita. Kalau semuanya bersumber kepada kasih Allah, maka kita punya hati yang kuat, jiwa yang teguh, akal budi yang berhikmat. Yang luar biasa. Katakan amin saudara. Kalau enggak semuanya berdasarkan hati manusia biasa, jiwa kita sendiri, akal budi pemikiran kita,
Makanya keputusannya salah, kita jadi orang yang baperan, emosian mulu, gak punya motivasi hidup, gak punya karakter yang baik, gak punya identitas yang jelas di hadapan orang, kepribadian kita buruk sekali. Bentar-bentar taruh di sosial media kita curhit, curah-curah pahit. Dan kita tidak punya kemampuan berpikir yang Tuhan inginkan. Kita bisa berpikir, tapi dengan kemampuan kita sendiri. Kita bisa menganalisa, tapi dengan kemampuan kita sendiri. Kita bisa mengambil keputusan, tapi keputusan yang berasal dari daging kita bukan berasal daripada Tuhan. Dan semua ini, sama-sama katakan semuanya harus bersumber pada kasih Allah. Baru kita bisa tahu 3 komponen yang Tuhan bilang, ini akan kuat di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya, kalau kita sadar betul akan hal ini saudara, api itu gak akan pernah padam. Katakan amin. Karena ini minyaknya yang harus terus disiapkan, yang harus terus diperbaharui. Sehingga setiap kali kita ngalamin musim yang gak enak, kita akan tetap berkata, Tuhan aku tetap cinta Engkau Yesus. Walaupun sakit, aku akan tetap mengasihi Engkau Yesus. Tapi semua ini punya tantangan saudara. Tantangan utama dalam mengasihi Tuhan yang pertama, kasih kita bisa hilang karena rutinitas kita. Pekerjaan kita, kesibukan kita. Wahyu 2 berkata jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Bahkan di pasal yang berikutnya dikatakan Tuhan menolak orang yang suam-suam kuku karena sebentar nyala, sebentar padam. Karena kasihnya hilang, karena kesibukan. Saudara, ada orang yang berkata begini, kalau iblis gak bisa bikin kita berdosa, dia bisa bikin kita sibuk. Sampai gak punya waktu buat Tuhan. Sampai gak bisa merasakan kasih Tuhan. Saudara, yang pertama kasih bisa hilang karena rutinitas. Ininya jadi gak ada, karena kita sibuk. From 7 to 7 kita kerja, pulang ke rumah kita udah capek, kita gak punya waktu buat Tuhan. Kasih juga bisa hilang karena hal yang kedua, karena dosa. Sama-sama katakan karena dosa. Yesaya 59 ayat 1-2 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bukan Tuhan gak baik, kita tahu Tuhan itu baik. Katakan amin saudara. Kita tahu Tuhan itu selalu mau menolong kita. Tuhan selalu mendengar doa kita. Tapi yang membuat rasanya dia diam cuma karena dosa dan kejahatan dan pelanggaran yang kita lakukan. Saudara, Tuhan itu sabar sama kita. Dia menunggu waktu yang tepat. Dan setiap saat sebetulnya adalah waktu yang tepat untuk kita berbalik dan mencari wajah Tuhan. Kalau kita tunggu lagi waktunya, gak akan ada waktu yang tepat saudara. Tapi kalau malam hari ini Anda datang ke tempat ini waktunya buat saudara. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengalami kasih Tuhan yang lebih dalam lagi. Karena hanya kasih itu yang bisa menghapus dosa. Kasih Tuhan itu yang bisa membuat kita tidak hidup di dalam dosa. Kasih Tuhan itu yang membuat kita bisa jalan dari satu kemenangan menuju kepada kemenangan yang berikutnya. Kasih Tuhan juga yang bisa membuat kita tetap beriman, tetap percaya walaupun belum terima. Itulah kasih Tuhan. Karena itu saudara, bagaimana kita memperbaharui kasih kita kepada Tuhan? How to elevate our love to God? Yang pertama, sangat gampang, minta. Sama-sama katakan minta. Minta kasihnya dari Tuhan. Firman Tuhan bilang,
Mintalah maka kamu akan menerima. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagi kita. Saudara datang sama Tuhan, hari ini belajar, mari kita gak cuma datang minta berkat, minta uang, minta promosi jabatan, minta pintu dibukakan, minta jodoh. Apalagi saudara yang kita minta? Minta berkat yang luar biasa, kesehatan dan sebagainya. Semua itu bagus, semua itu baik. Dan apakah Tuhan gak mencukupi itu semua? Tuhan pasti akan cukupi. Tapi ada satu hal yang kadang kita suka lupa minta sama Tuhan. Minta Tuhan memperbaharui kasih kita kepada Tuhan. Memperbaharui lagi hati kita kepada Tuhan. Sehingga kita tetap punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Hati yang tulus bersama dengan Tuhan. Saudara, saya mau kasih sebuah contoh sedikit. Saya mau undang istri saya. Boleh kasih tepuk tangan buat Ibu. Saya minta tolong banget, mau nggak? Ada mic, boleh minta mic. Saudara, mungkin ini analogi yang simple, tapi saya minta tolong. Iya, tenang aja. Aman bukan karena ada aku, ada Tuhan. Cie. Bapak Ibu, saya minta dia ngerayu saya. Karena saya pegang hati, saya mau dia ngerayu. Rayu dulu dong sayang. Berapa kali? Terserah kamu. Ini hati saya yang kecil dan lucu ini. Coba dong rayu dulu. Kapan lagi kan ngerjain istri? Asal pulang nanti aman. Paling tidur di luar. Ya. Rayu aja rayu. Nggak biasa ngerayu ya? Biasa dirayu. Rayu aja. Sayang. Geli. Aduh. Geli. Saya malu beneran. Sayang minta hatinya dong. Ya elah, gitu aja. Tadi nyantainnya gitu. Nggak mau. Minta nggak? Ya lagi dong. Mengancam. Lagi. Kita Kasih coba kata-kata yang beda ya. kita coba rayu pakai pantun ya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Ikan lele berenang di rawa. Cakep. Cakepnya mana Bapak Ibu? Cakep ulang. Ikan lele berenang di rawa. Abang sayang hatinya buat aku aja ya. Cakep. Aduh malu banget. Sekali lagi boleh? Enggak boleh. Sekali lagi lah. Udah 3 kali. Sekali lagi lah. Yang tulus lah. Yang tulis sayang. I love you, can I have your heart for me? Oh. Ini aku kasih. Saudara, seringkali hati ini kita minta aja sama orang, sampai dia luluh hatinya bisa dikasih. But perhatikan, seringkali hati yang udah dikasih, kadang-kadang kita gak menghargai, kita sobek. Saudara tahu kan, ngek gitu. Sedih deh, hatinya patah. Karena gak dihargai, hatinya sobek. Karena udah diminta capek-capek, begitu udah dapet, kita suka lupa pengorbanannya. Sehingga kita ngambil gampang aja hati ini untuk kita buang. Terima kasih sayang, udah boleh kembali. Boleh kasih tepuk tangan saudara. Sama halnya sama Tuhan. Kita rayu Tuhan sampai kita dapat hatinya.
Kita bilang sama Tuhan, aku janji aku gak akan tinggalin Tuhan. Aku janji aku akan setia sama Tuhan. Aku janji aku gak akan mengecewakan Tuhan lagi. Tapi seringkali dalam hidup kita sobek sampai gak bisa dilihat lagi jejak hatinya, saudara. Padahal awalnya kita punya pengorbanan yang luar biasa, cuman hatinya akhirnya jadi serpihan. Tapi yang luar biasa, Tuhan kita, Tuhan yang panjang sabar. Katakan amin, saudara. Tuhan kita Tuhan yang sayang sekali sama kita. Ketika hati yang tadi udah disobek, Tuhan bilang, kamu minta, aku kasih hati yang baru. Yang lebih luar biasa lagi, yang lebih besar lagi, untuk bisa kamu taruh di dalam hatimu. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita minta nih sama Tuhan, kita udah pakai hatinya Tuhan. Kalau hari ini kita udah minta lagi sama Tuhan, jangan sobek lagi hati itu. Hari ini ketika kita udah dapat hatinya Tuhan, mau apapun disrupsinya kita gak akan pernah goyah. Ada badai, disakiti, dijatuhkan, ditimpuk orang, bahkan seringkali belum lihat mujizat, hati kita akan tetap kuat karena kita udah punya hati yang baru sama Tuhan. Saudara, Tuhan tuh luar biasa. He give his new heart buat kita. Dan malam hari ini Tuhan cuma mau bilang, pakai itu dengan baik. Jaga itu dengan baik. Jangan disobek lagi ya. Jangan dikecewakan lagi ya. Walaupun kita tahu sih, walaupun kita sobek lagi, Tuhan akan kasih lagi yang baru ini. Tapi apakah kita tega setiap kali kita datang sama Tuhan, cuma dengan hati yang udah kita sobek-sobek? Saudara, sekali lagi saya ajak saudara pejamkan mata sebentar. Dan rasakan kasih Tuhan malam hari ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Oh, jadi biji mata-Mu. dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Baru yang kedua saudara, setelah kita minta kasih dari Tuhan, yang kedua kita baru bisa membangun keintiman dengan Tuhan lewat waktu pribadi kita. Yang kedua gak akan bisa kita terima kalau yang pertama kita gak lakukan. Tanpa hatinya Tuhan, percayalah, kita paksa diri pun gak akan pernah bisa karena kepaksa. Tapi kalau kita punya kasihnya Tuhan,
hatinya Tuhan. Kapanpun kita mau sembah Tuhan, kita tinggal bilang, siapakah aku ini Tuhan. Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Gak bisa kita intim tanpa hati dari Tuhan. Karena itu make sure hari ini kita minta sama Tuhan, penuhi kembali hati kita dengan kasih-Nya Tuhan. Mazmur berkata, satu hal telah ku minta, tinggal di dalam rumah Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah buktikan kasih kita bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan ketaatan atau setia kepada Tuhan. Karena Dia terlebih dahulu setia terhadap kehidupan saudara. Katakan amin saudara. Karena Allah yang setia. Saudara tahu Yohanes 14 ayat 21, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Berarti kalau dibalik, siapa yang mengasihi Yesus, dialah yang memegang perintahnya, bukan cuma pegang tapi dilakukan. Itu adalah bentuk kita mencintai Yesus. Saya gak bisa bilang saya sayang sama istri saya kalau dia sakit minta obat, saya bilang kau cari aja sendiri. Kau kan punya mata, kau punya mulut, kau punya tangan, kau punya kaki, kau jalan aja sendiri ke apotek. Itu gak sayang, itu gak mengasihi. Bentuk mengasihi adalah saya kasih obatnya, saya biarkan dia istirahat. Itu tindakan nyata. Sama halnya kepada Tuhan. Buktikan dengan kesetiaan dan ketaatan. Pegang dan lakukan perintahnya. Sama-sama katakan, aku pegang perintahmu Tuhan dan kulakukan. Karena ketaatan itu pilihan kita. Taat itu pilihan kita. Kita mau setia ikut Tuhan hari ini, itu pilihan kita. Slide berikutnya. Itu semua pilihan saudara, gak ada pilihan orang. Mau berdoa hari ini, itu pilihan kita. Mau datang ke gereja hari ini, itu pilihan kita. Diputusin calon istri, setia sama Tuhan, pilihan kita. Belum dapat kerjaan, setia sama Tuhan, pilihan kita. Belum lihat kesembuhan, setia sama Tuhan, pilihan kita. Saya masih ingat Bapak Gembala kita selalu ingatkan gini, ketaatan itu artinya berkata ya di saat daging kita lagi berkata tidak. Berkata yes, aku mau datang ke gereja walaupun lagi rasanya gak mood banget. Berkata yes, aku tetap mau berdoa dan bersyukur walaupun aku ngalamin hari yang tidak enak, ku mau tetap bersyukur. Itu ketaatan. Itu bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Walaupun belum dijawab, aku akan tetap setia dan taat sama Tuhan sampai aku melihat mujizat Tuhan. Dan ada kabar baik buat Bapak Ibu, bahwa ketaatan akan mendatangkan kekuatan. Katakan amin saudara. Taat mendatangkan kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dengan kita taat, kita dapat kekuatan yang ekstra. Kita dapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan saudara, bukan hanya itu. Ternyata ketaatan juga akan mendatangkan buah di dalam kehidupan kita. Ketaatan menghasilkan buah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, berapa banyak saudara yang mau berkata, hidupku mau berbuah? Lambaikan tangan saudara. Saya ingat kemarin Pastor Jeffrey Rahmat pas di Elevate, dia bilang gini, banyak orang Kristen mau hidupnya berbuah, tapi gak siap dengan bebannya. Karena ternyata analoginya kira-kira seperti ini. Pohon yang berbuah lebat akan semakin berat bebannya. Buah yang gak ada di pohon itu, pohonnya ringan-ringan aja. Tapi ketika dia mulai berbuah lebat,
pohon itu akan semakin berat bebannya, tapi dia terus menghasilkan buah yang manis yang dirasakan oleh banyak orang. Tapi konsekuensinya beban Anda semakin berat. Apakah Anda siap? Yang mau katakan amin, saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berat bebanku Tuhan, berarti Anda lagi berbuah. Ini ngomong antara enak gak enak menghadapi kenyataan. Tapi semakin Anda berbuah, bebannya semakin berat. Gak akan semakin ringan. Tapi percayalah saudara, ketaatan akan menghasilkan kekuatan untuk Anda terus bertahan, berjuang, dan menang bersama dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Dan itu yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu hari ini mari serahkan hati kita, jiwa kita, akal budi kita kepada kasih Allah. Dan kita akan mengalami buah itu bersama-sama Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama saudara. Thank you Jesus. Saudara, malam hari ini mari pejamkan mata saudara. Dan biar pengurapan kasih itu mengalir. Yang pernah merasakan kasih Tuhan dan hari ini udah dingin, minta lagi sama Tuhan. Minta lagi sama Tuhan. Kalau engkau mau naik level kasih kita kepada Tuhan, minta Roh Kudus menyalakan api itu di dalam hati. Mari pejamkan mata saudara. Hinabasya makara, kiriyaralabasya makana, hinaralabaya namara, hinaralabasya makara, oralabaya namara, hinaralabaya namara. Tuhan, jamah setiap hati kami. Thank you Lord. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh, Yesus, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati. Mari angkat tanganmu, katakan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh, mari sampaikan kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagi kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Oh,
disediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Oh, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Oh, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari katakan, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Malam hari ini saudara, biar kasih Tuhan mengalir malam hari ini. Pengurapan kasih itu mengalir. Saudara, dengan cepat malam hari ini saya buka mimbar ini, saya buka altar ini. Saudara rindu didoakan, engkau yang mau kembali kepada kasih semula, atau engkau mau mengelevate kasihmu kepada Tuhan. Malam hari ini saya akan berdoa buat saudara, dan saya undang saudara untuk maju ke depan kalau Anda rindu untuk lebih dalam lagi sama Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku.
kakiku, lebih dari yang ku beri. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh kasih Tuhan, baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setia. Angkat kedua tangan kita, katakan kasih Tuhan,
Kasih mengalir kiranya kasih. Oh, wow. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal. Terima kasih, Yesus. Thank you for your love. Thank you for your grace, oh God. Hallelujah. Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan. Terima kasih, terima kasih Yesus buat kasih. Oh, dinamakan namamu. Kau tarik hidupku ke tatamu. Oh, terima kasih. Angkat suara kita, sembah Dia. Hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan. Yes Lord, haleluya. Terima kasih, mengalir kiranya kasih Tuhan. Jesus. Oh, dinamakan hidupku ke tatamu Tuhan. Angkat kedua tangan kita saudara, katakan terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan. Lebih lagi, haleluya. Terima kasih, haleluya.
kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal. Malam hari ini kami alami kasih Tuhan mengalir, membasahi hati yang sudah lama kering Tuhan. Dan biar kami gak cuma alami malam hari ini, tapi day by day kami alami kasih kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau luar biasa dahsyat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan.